Bab 416. Menghancurkan semua bukti. Duar. Terdengar suara memekakkan telinga. Segera setelah itu, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Kingston Jiang memeluk Sylvia Yi, melompat dan dengan cepat melarikan diri, setiap lompatan mencapai lebih dari 10 meter. Yang lain mengikuti. Mereka semua kuat yang memiliki keterampilan yang baik dan mereka dapat melompat beberapa meter dalam satu lompatan. Setelah mereka melarikan diri, pintu masuk pangkalan meledak dan banyak bunga api meledak. Di dalam pangkalan, terus ada ledakan yang tidak ada hentinya. Ledakan itu begitu dahsyat, hingga semua gunung seperti akan runtuh. Pada akhirnya gunung itu benar-benar runtuh. Kilometer jauhnya. Beberapa orang berdiri di atas gunung, memandangi gunung-gunung yang runtuh di depan. Kingston Jiang tampak serius dan berkata, sepertinya lembaga penelitian bawah tanah ini memiliki jalan keluar lain. Setelah diselamatkan, Pangeran mengaktifkan sistem peledakan diri, mengebom markas penelitian bawah tanah dan menghancurkan semua bukti. Sekarang, berdasarkan data penelitian di tanganku, sulit untuk menjatuhkan Pangeran. Sepertinya dengan aku melaporkannya, aku sendiri yang akan mengalami kerugian. Lalu bagaimana? Busrandu memandang Kingston Jiang. Kingston Jiang menggelengkan kepalanya, kali ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Pangeran, tapi dia berhasil melarikan diri. Kali ini benar-benar pertarungan yang serius, begitu dia sadar, dia pasti akan membalas dendam padaku. Kingston Jiang juga khawatir. Sebuah kesempatan baik, tapi Pangeran berhasil melarikan diri. Begitu Pangeran kembali ke ibu kota, pasti akan sulit baginya untuk membunuh Pangeran. Karena tidak mungkin dia langsung pergi membunuh Pangeran di ibu kota. Dengan begitu, dia akan dicari dan akan sulit baginya untuk hidup di negara ini di masa depan. Beberapa orang tidak pergi, tetapi menunggu di sini untuk kedatangan Raja Xiaoyao. Sebuah mobil hitam dengan cepat melaju di jalan di luar gunung lain. Itu Dr. C yang mengemudi. Pangeran sedang dalam keadaan sekarat di kursi penumpang. Dia terkena jarum perak Kingston Jiang, yang menembus dadanya, tetapi dia tidak mati. Karena Dr. C adalah seorang dokter dan dia juga seorang penggalang Gu, maka metodenya pasti sangat mengerikan dan untuk sementara menyelamatkan nyawa Pangeran, tetapi Pangeran harus dibawa ke rumah sakit secepat mungkin, kalau tidak dia akan tetap mati. Brengsek. Pangeran duduk di kopilot, mengulurkan tangannya untuk menutupi dadanya, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya dan mengutuk keras, Kingston Jiang si sialan ini, lagi-lagi aku terkena jebakan dia. Jika tidak bisa membunuhnya pada kesempatan ini, sepertinya akan sulit membunuhnya di masa depan. Sudahlah jangan mengeluh. Dr. C yang mengemudi berkata, sekarang kamu harus berpikir tentang bagaimana mengurusi akhirnya. Kingston Jiang dapat mengirim seseorang untuk menyelinap ke pangkalan, mencuri data penelitian dan mengirim seseorang untuk mencari tahu posisi pangkalan domestik, maka dia pasti tahu rencanamu, jadi untuk kedepannya dia pasti tidak akan berdiam diri. Wajah Pangeran tenggelam dan berkata, sekarang kita hanya dapat membuang segalanya, meledakkan seluruh pangkalan, menghancurkan semua bukti, kemudian membuka kembali pangkalan penelitian di luar negeri. Pangeran mengeluarkan telepon, menghubungi sebuah nomor dan memerintahkan, cadangkan data, cepat pergi, lalu aktifkan sistem penghancuran diri, bom semua pangkalan penelitian. Setelah panggilan telepon, ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Namun, rasa sakit di tubuh tidak separah di bagian hati. Dia telah mengaturnya selama beberapa tahun, tetapi sekarang semuanya sia-sia. Karena Kingston Jiang, semua pangkalan dihancurkan. Karena Kingston Jiang, kerja keras bertahun-tahun menjadi sia-sia. Kingston Jiang. Pangeran menggertakkan giginya. Kamu sebaiknya memikirkan bagaimana menjelaskannya. Dr. C berkata dengan datar, kamu yang melakukan semuanya, jadi aku tidak akan membantumu. Aku tahu, aku akan menjelaskannya. Pangeran menutup matanya, berhenti berbicara, mulai menenangkan pikirannya. Setelah Kingston Jiang,
Busrandu dan yang lainnya menunggu di dekat pangkalan untuk beberapa saat, banyak helikopter bermunculan. Raja Xiaoyao memimpin pasukan kemari, melihat pegunungan yang runtuh, mengerutkan kening tanpa sadar dan bertanya, ada apa? Kingston Jiang berkata, seharusnya ada sistem penghancuran diri di pangkalan. Setelah pangeran melarikan diri, dia khawatir aku akan mengumpulkan bukti kejahatannya, jadi dia mengebom pangkalan itu. Raja Xiaoyao segera blokir 5 provinsi, jangan biarkan pangeran melarikan diri dari 5 provinsi. Begitu dia kembali ke ibu kota, akan sangat sulit bila aku ingin membunuhnya. Selama bisa menghentikannya, maka aku bisa membunuhnya diam-diam, membantu negara membunuh 1 orang jahat. Raja Xiaoyao mengangguk dan segera mengeluarkan perintah, sebarkan perintah, kunci semua 5 wilayah militer, bila menemukan tersangka, langsung tangkap dia. Selanjutnya Kingston Jiang membawa helikopter Raja Xiaoyao kembali ke Jiangzhou dan datang ke daerah militer Jiangzhou. Sevia dibawa ke area rumah sakit militer. Tetapi Kingston Jiang tetap tinggal dan mulai menggunakan komputer untuk membuat gambar Dr. C. Kingston Jiang melihat gambar yang dilukis dan mengangguk, lalu berkata, sepertinya agak mirip. Jika alisnya ditebalkan sedikit lagi, maka sudah oke. Raja Xiaoyao segera memerintahkan, keluarkan perintah buronan dan tangkap orang ini. Setelah memberi perintah, Raja Xiaoyao memandang Kingston Jiang, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Kakak Jiang, yang kita tangkap ini adalah pangeran, bahkan jika dia melakukan penelitian yang menghasilkan beberapa monster biokimia, tapi bagaimanapun juga, dia adalah yang pemimpin dari 5 komandan. Aku tahu. Kingston Jiang berkata, jadi, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi hidup-hidup. Tangkap saja. Jika berhasil menangkapnya, aku yang akan menyelesaikannya. Jika dia berhasil melarikan diri, itu akan sangat merepotkan. Kingston Jiang juga tahu bahwa konsekuensi dari kembalinya pangeran yang sangat serius. Oleh karena itu, pangeran harus mati. Malam ini, dia tidak pergi, melainkan menunggu di area militer. Area militer 5 provinsi dikerahkan untuk memblokade 5 provinsi, dimulai dari pangkalan penelitian. Namun, Dr. C dan pangeran tampaknya telah lolos, menghilang tanpa jejak. Suatu malam berlalu dan tak satu pun dari mereka ditemukan. Di Cakrawala, seberkas cahaya pagi muncul. Kingston Jiang berdiri di jendela dan menyaksikan langit berangsur-angsur cerah, tetapi belum ada berita. Dia tahu bahwa pangeran dan Dr. C telah melarikan diri dan sepertinya sekarang mereka telah tiba di ibu kota. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Kingston Jiang berbalik untuk melihat. Raja Xiaoyao berjalan mendekat dan berkata, tidak berhasil ditangkap, entah cara apa yang digunakan hingga bisa berhasil melarikan diri. Kingston Jiang mengangguk ringan dan berkata, sudah 1 malam, mereka seharusnya sudah melarikan diri dan sepertinya sudah tiba di ibu kota sekarang. Tarik mundur prajuritmu. Raja Xiaoyao berkata, baru saja mendapatkan berita, karena tadi malam, terdengar banyak ledakan dari banyak gunung di seluruh negeri. Ini menyebabkan kehebohan di internet, dan mereka semua sedang menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Kingston Jiang berkata, seharusnya pangeran yang mulai menghapus bukti. Ledakan ini semua adalah basis penelitian. Tidak menyangka pangeran begitu rela membuang begitu saja kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Raja Xiaoyao bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kingston Jiang menggelengkan kepalanya sedikit. Basis penelitian dihancurkan dan tidak ada apa-apa. Hasil penelitian di tangannya tidak cukup untuk menghukum pangeran. Sekarang pangeran telah menghancurkan semua basis penelitian dan Kingston Jiang tidak tahu harus berbuat apa. Kita diskusikan lagi di masa depan. Kingston Jiang berkata dengan pelan, kali ini bisa dianggap sebagai kita mendapatkan keuntungan, setidaknya telah menghancurkan rencana pangeran dan dia pasti akan melakukan sesuatu selanjutnya. Selama kita memantau pangeran saja sudah cukup. Raja Xiaoyao berkata, Selvia telah bangun. Aku akan pergi menemuinya.
Kingston Jiang berbalik dan bergegas ke rumah sakit U area militer. Bersambung.